Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat tabel bantu, mengentry jurnal, dan membuat buku besar. Nah, jadi ada beberapa buku besar yang sudah kita selesaikan dan sudah selesai kita membuat buku besar. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu membuat neraca saldo. Jadi sheet 1 ini kita rename ya dengan cara kita klik kanan di sheet satunya, kita klik rename, baru kita kita ketik neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita buat namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, baru kita buat judulnya. Kita buat judulnya, nama perusahaannya Rahma Lulu. Ya, nama perusahaannya Rahma Lulu. Baru neraca saldo sebelum disesuaikan. Ya, neraca saldo sebelum disesuaikan 30 April 2016 ya, karena di soal kita kemarin 2016. Jadi nama perusahaannya Rahma Lulu, yang dikerjakan adalah atau yang dibuat laporannya adalah neraca saldo sebelum disesuaikan, baru periodenya 30 April 2016. Nah, baru di sini di neraca saldo sebelum disesuaikan sebelum penyesuaian ini berarti di sini kita mengentry saldo akhir untuk semua buku besar ya. Kita membuat mengentry saldo untuk semua buku besar yang sudah kita buat. Jadi di sini kita buat dulu nomor akun dan nama akun. Nah, jadi di sini kita tinggal copy dari tabel bantu yang sudah kita buat. Nih. Karena ini sudah lengkap nama akun dan nomor akun dan nama akun. Ini kita copy. Ya, kita copy. Caranya blok ya, blok dari nomor akun, nama akun sampai kepada baris paling bawah. Nih. Baru kita buat Ctrl C, baru kita pastekan ke neraca saldo yang sudah kita buat tadi. Ctrl V. Ya. Ini. Nah. Ini nomor akunnya, ini nama akunnya. Baru kita buat di sini saldo debit. Saldo debit. Baru ini saldo kredit. Saldo debit, saldo kredit. Kita rapikan, kita buat bordernya. Ya, kita blok semua sampai yang dibutuhkan. Kita blok, lepas. Kita blok. Ya, setelah kita blok, klik kanan, bisa juga dari sini ya. Ini. Jadi kalau pakai mouse klik kanan, format cell. Ya. Klik kanan format cell. Setelah di blok, klik kanan, kita pilih format cell, baru kita pilih border. Kita pilih border, outline, inside. Oke. Nah, sekarang kita entry
saldo masing-masing akun yang sudah ada di buku besar. Jadi kalau dia saldo normalnya ada di debit, maka kita buat ke neraca saldo sebelum penyesuaian ini posisinya ada di debit. Nah, jadi kita mulai dari harta. Harta itu saldonya ada di debit, ya, baik harta lancar maupun harta tetap itu saldonya ada di debit. Maka kita letakkan kursor kita di saldo debit untuk kas, ya. Kita ketik sama dengan, ya. Nah, baru kita cari buku besar kas. Kita buka buku besar kas. Ini buku besar kasnya. Nah, baru kita klik saldonya. Nih, saldo akhirnya, ya. Kita enter, ya. Baru untuk piutang usaha juga begitu, sama dengan, ya. Baru kita buka buku besar piutang usaha. Ini piutang, ya. Kita klik saldo akhirnya, enter. Perlengkapan masih di debit, ya. Saldo normal perlengkapan ada di debit. Sama dengan kita cari lagi buku besar perlengkapan. Nih, kita klik saldo akhirnya, enter. Baru sewa dibayar di muka, sama dengan kita buka buku besar sewa dibayar di muka. Nih, sewa dibayar di muka. Kita cari saldo akhirnya, enter. Baru asuransi dibayar di muka, masih di debit, sama dengan asuransi dibayar di muka. Nih. Oke. Kita klik saldo akhirnya. Sorry, salah klik kayaknya Ibu nih. Kita balikkan dulu ya. Nih, neraca saldo sebelum selesai. Ya, salah klik. Asuransi dibayar di muka sama dengan kita buka buku besar asuransi dibayar di muka. Nih. Kita klik enter. Baru peralatan kantor sama dengan kita buka buku besar peralatan kantor. Nih. Ya, buku besar peralatan kantor. Nih. Buku besar peralatan kantor. Oke. Enter. Baru akumulasi. Akumulasi ada enggak tadi ya? Akumulasi. Oh, tidak ada. Oke. Akumulasi 0. Akumulasi posisinya di kredit ya, teman-teman ya. 0. Baru utang usaha. Utang usaha. Kita karena utang usaha saldonya ada di kredit, ya. Saldo yang di kredit itu adalah utang, pendapatan, dan modal. Ya, utang, pendapatan, modal itu saldo normalnya ada di kredit. Maka untuk membuat neraca saldo sebelum penyesuaian di Excel, langsung kita letakkan kursor kita di kredit, ya, di kredit, di saldo kredit untuk utang usaha, sama dengan, ya. Baru kita buka buku besar utang. Ini buku besar utang usaha. Kita klik saldo akhirnya, enter, ya. Baru utang gaji sama dengan kita lihat saldo akhir utang gaji. Utang usaha, utang gaji ya 0 ya. Kita nolkan. Pendapatan diterima di muka. Nih. Ya, sama dengan ya, pendapatan diterima di muka, kita buka
saldo pendapatan buku besar di pendapatan diterima di muka. Enter. Ya. Modal. Ya, modal sama dengan di kredit ya. Modal. Kita klik angkanya, saldo akhirnya, enter. Baru prefer saldo normalnya ada di debit ya. Sama dengan kita buka prefer. Nih, kita klik enter. Teaser laba rugi belum ada. Pendapatan jasa itu saldo normalnya di kredit, sama dengan ya, sama dengan kita buka pendapatan jasa. Nih, saldo akhirnya kita klik, kita enter. Beban gaji untuk beban itu saldo normalnya ada di debit ya. Untuk beban itu saldo normalnya ada di debit, maka kita klik di saldo debit untuk semua beban gaji. Kita mulai semua beban. Kita mulai dari beban gaji. Sama dengan buka buku besar beban gaji. Ya, baru klik enter. Beban sewa tidak ada karena langsung beban lain-lain. Berarti ini 0 ya, 0 0 0. Ya, beban lain-lain ada, sama dengan terlalu lancar ini mouse laptop ibu ini. Sama dengan kita klik beban lain-lain, kita klik saldo akhirnya, kita enter ya. Ini baru kita jumlahkan dengan cara ya, di sini kita pilih auto sum. Nah, untuk ke sini pastikan teman-teman ada di menu home. Kalau misalnya teman-teman ada di buka menu insert, tak keluar dia auto sumnya. Jadi kita ada di home. Pastikan teman-teman mengaktifkan menu home ya. Baru kita klik auto sum. Nah, blok semua. Blok. Nah, enter ya. Baru ini kita jumlahkan juga, boleh dari sini ya. Nah, auto sum kita blok dari atas. Enter ya, harus balance, atau bisa juga dengan cara mengcopy ini ya kan. Ini misalnya kita delete dulu. Nah, ini setelah kita dapat jumlah total dari jumlah debit, kita copy rumusnya ke kanan. Nah, tapi ingat bahwa tadi di sini kita mulainya dari sel paling atas, saldo kas ya. Rumusnya dari sini kita sorot. Baru untuk untuk mengcopy rumus ini tadi bisa dengan cara yang pertama tadi. Mana teman-teman lebih nyaman, boleh ya. Jadi kita buat di sini jumlah ya, jumlah. Baru kita border ya, klik kanan, format cell, border, klik border ya. Kalau udah terklik langsung klik outline inside. Baru boleh kita fill. Kita kasih warna ya. Misalnya kita pilih yang ini. Oke. Baru kita bold biar tebal hurufnya. Ya. Oke. Inilah untuk saldo, neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke. Ini boleh kita buat rupiahnya. Kemarin caranya udah ibu kasih tahu ya. Tapi kita ulang nggak apa-apa. Kita blok.
boleh dari sini langsung atau kita blok juga ini boleh. Ya, kita blok. Ya. Kita klik yang ini. Nah, ini. Pastikan ada di home ya, teman-teman. Nah, kita klik yang ini. Karena kalau di sini dia nggak muncul. Nah, home. Udah. Nih. Nah, ini kalau misalnya ini kan 2 angka di belakang koma. Ini bisa kita kurangi. Klik yang ini. Nah, kalau nambah desimalnya ini. Kalau mengurangi desimalnya ini. Ya, ini namanya increase. Ya, increase itu menambah, menambah. Ini namanya decrease. Ya, mengurang. Oke. Nah, selesai untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Oh, ini kita rapikan dulu. Cara merapikannya. Ini di blok sampai batas baris terakhir, kolom terakhir, ini sampai D ya. Kita klik yang ini, pastikan teman-teman ada di home ya. Kita merge ya. Neraca saldo ini kita blok. Hati-hati jangan terblok ke bawah. Satu baris yang diblok ya. Baru ini juga. Oke, inilah udah selesai neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, sekarang kalau ada neraca saldo sebelum disesuaikan, berarti ada neraca saldo setelah disesuaikan, kan gitu ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan neraca saldo setelah disesuaikan, berarti ada ayat penyesuaiannya. Di sini ada sudah Ibu buatkan ayat penyesuaiannya. Inilah ayat penyesuaiannya ya. Nah, dari sini kita harus buat penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita lihat dulu. Asuransi yang terpakai selama bulan April adalah 300.000 ya. Asuransi yang terpakai selama bulan April adalah 300.000. Berarti di sini akunnya ya, akunnya di sini apa kalau asuransi yang terpakai selama bulan April? Maka akunnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ya. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Itu untuk nomor 1. Nah, baru untuk nomor 2, sisa perlengkapan pada tanggal 30 April adalah 1.350.000. Nah, sisa perlengkapan yang terpakai. Berarti ada yang terpakai, kan begitu. Yang terpakai itulah yang menjadi beban. Ya. Yang terpakai itulah yang menjadi beban. Nah, berapa yang terpakai? Berarti berapa yang terpakai itu kita lihat dulu neraca saldo sebelum penyesuaian. Perlengkapannya ada 2.200.000 ya. Kita ketik dulu di sini perlengkapannya di neraca saldo adalah di neraca saldo belum disesuaikan itu tadi berapa? Ada perlengkapannya ada 2.200.000. 2.200.000 ya. Dan yang dipakai yang tersisa adalah 1.350.000. Berarti berapa yang terpakai? Yang terpakai adalah yang ada di neraca saldo 2.200.000 dikurangi yang tersisa yaitu 1.350.000. Nah, inilah beban perlengkapan. Maka beban perlengkapannya adalah 850.000. Maka akunnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan 850.000. Baru untuk yang nomor 3.
Penyusutan peralatan kantor untuk bulan April adalah 330.000. Penyusutan peralatan kantor untuk bulan April adalah 330.000. Maka di sini ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi peralatan kantor, ya, di penyusutan pada akumulasi sejumlah 330.000. Baru yang keempat, gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April adalah 120.000. Jadi gaji resepsionis yang terutang berarti masih ada utang dan seharusnya sudah dibayar, sudah dikerjakan. Si resepsionis tadi sudah mengerjakan pekerjaannya, tapi belum kita bayar. Maka di sini akunnya adalah beban gaji pada utang gaji, ya. Beban gaji pada utang gaji sejumlah 120.000, ya, untuk nomor 4. Beban gaji pada utang gaji. Baru untuk nomor 5, sewa yang dipakai selama bulan April, ya, sewa yang dipakai selama bulan April adalah 1.600.000. Maka di sini akunnya adalah, ya, beban sewa, ya, karena yang sudah terpakai itu menjadi beban, ya. Beban sewa yang berkurang apa? Sewa dibayar di muka. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah untuk nomor 5 ini beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sejumlah 1.600.000 rupiah. Baru untuk nomor 6, pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April adalah 2.500.000 rupiah. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April adalah 2.500.000 rupiah. Maka di sini kita lihat di neraca saldo sebelum disesuaikan berapa pendapatan diterima di muka, 5 juta di sini. Ya, pendapatan diterima di muka 5 juta. Sementara di sini disebutkan pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April itu adalah 2.500.000. Berarti sisa pendapatan diterima di muka itu adalah 2.500.000. Maka di sini akunnya kita buat adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Ya, pendapatan diterima di muka pada pendapatan sejumlah 2.500.000 rupiah. Ya, itulah ayat jurnal penyesuaian untuk ayat penyesuaian yang sudah disampaikan kepada kita per 30 April 2016. Nah, sekarang kita membuat buku kerja atau worksheet. Nah, kita tambah satu sheet, kita rename, ya, menjadi kita tulis namanya buku kerja. Ya, buku kerja. Nah, kita buat di sini Rahma Lulu. Rahma Lulu buku kerja. Ya. Buku kerja 30 April 2016, ya. Nah, jadi di sini kembali kita buatkan ini, langsung kita ketik aja nih neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini kita blok dari sini, ya. Ini kita copy. Kita copy. Oke, Ctrl C. Kita buka buku kerja tadi, kita
kita letakkan kursornya di sini, kita paste. Ya. Nih. Ribet kali di tempat ibu ini. Ya. Kita boleh besarkan. Ya. Nih. Nomor akun, nama akun, saldo debit, saldo kredit. Ini kita tambah satu baris. Caranya ya, kita tambah satu baris, klik di nomor 4 ini, baru kita klik kanan, insert, klik biasa. Nah, tuh. Jadi di sini kita buat namanya neraca saldo. Ini kita merge dulu. Kita buat neraca saldo sebelum disesuaikan, ya. Neraca saldo sebelum disesuaikan, ya. Oke, ini kita merger dua baris, sama kita tadi ya, udah ibu ajari tadi ya, merger dua baris, kita blok baru kita merger. Oke. Baru ini kan neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, ini boleh kita copy saja, tapi angkanya nanti kita buang kan begitu ya. Ini Ctrl C. Ini biar cepat aja ya teman-teman ya. Kita letak di sini, Ctrl V. Baru ada nanti kan ini kita buat 6 kolom ya. Neraca saldo sebelum disesuaikan, baru neraca saldo setelah disesuaikan, neraca saldo sebelum disesuaikan, baru ayat jurnal penyesuaian, di sini penyesuaian, baru nanti neraca saldo setelah disesuaikan. Kita tambah lagi di sini, kita pastekan lagi. Nah, itu ya. Jadi maksudnya ini biar kerjanya cepat. Oke. Ini kita blok, boleh kita misalnya ini kita mau buat sama besar kolomnya, kita blok semua yang mana yang mau kita buat sama besar kolomnya itu, baru kita klik kanan, kolom width, ini ya, kita klik ini, klik biasa, mau berapa besarnya, misalnya kita buat 10, kekecilan, ya, kekecilan kalau 10, berarti klik kanan, kolom width, kita buat misalnya kalau 30, besar kali. Ya, kita ulangi. Ya, klik kanan, kolom width, kayaknya 15 sudah bisa deh. Kita buat aja 15 ya. Enter, iya. Jadi sama besar kolomnya kan gitu ya. Oke. Ini sebelum ini bisa juga karena kan lebar ini ya, kurang lebar, jadi kita blok, format cell, kita klik alignment, kita klik wrap text. Oke. Nah, disesuaikan, harus 2 baris dia, kalau 2 baris cantik enggak. Nih, ya. Jadi kita rapikan dulu sebelum kita kerjakan. Apakah udah dapat semua? Ya. Kita buat bordernya. Klik kanan. Lepas. Sorry. Ini mouse ibu ini. Ini aja deh, karena di bawah udah terborder. Ini. Klik kanan. Format cell. Border, outline, inside. Oke. Ya. Baru kita delete ya, biar nanti terganggu kita karena tadi kita copy, jadi dia ada angka-angkanya muncul. Ya. Oke, ini rumahnya udah siap, tinggal kita isi. Nah, sekarang kita lihat penyesuaian tadi ada di mana. Pertama tadi asuransi yang terpakai selama bulan April, berarti
Berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 300.000 ya. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nih. Beban asuransi di debit 300.000 pada asuransi dibayar di muka ya. Asuransi dibayar di muka di kredit 300.000. Oke. Selanjutnya kita lihat sisa perlengkapan pada tanggal 30 April. Sisa perlengkapan pada tanggal 30 April. Tadi sudah kita cari. Ini ya. Beban perlengkapan pada perlengkapan 850.000. Beban perlengkapan di debit 850.000. Pada perlengkapan, jadi perlengkapannya di kredit 850.000 ya. Baru selanjutnya penyesuaian berikutnya nomor 3, penyusutan peralatan kantor untuk bulan April 330.000. Di beban penyusutan pada akumulasi ya. Beban penyusutan ya, di berapa tadi lupa ibunya. Beban penyusutan pada akumulasi 330.000. Beban penyusutan di debit 130.000 pada akumulasi penyusutan 330.000 ya. Baru berikutnya yang nomor 4, gaji resepsionis yang terutang 120.000. Berarti beban gaji pada utang gaji ya. Beban gaji pada utang gaji. Beban gaji di debit 120.000 pada utang gaji di kredit 120.000. Baru berikutnya nomor 5, sewa yang terpakai selama bulan April adalah 1.600.000. Berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa 1.600.000 di debit. Pada sewa dibayar di muka 1.600.000 rupiah. Baru pendapatan diterima di muka pada tanggal 30 April adalah 2.500.000 rupiah. Maka di sini tadi sudah kita hitung. Akunnya adalah pendapatan diterima di muka di debit 2.500.000 rupiah pada pendapatan jasa 2.500.000 rupiah. Ya. Inilah penyesuaian ya. Oh sorry, ini kita ganti dulu. Penyesuaian ini karena kita copy tadi, jadi lupa kita ganti. Penyesuaian ini kita rapikan ya. Baru neraca saldo setelah disesuaikan. Sebelum kita ganti menjadi setelah. Oke, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, sekarang di sini untuk saldo normal yang ada di debit, kita buat posisinya di debit. Untuk saldo normal yang untuk akun yang saldo normalnya di kredit, maka kita buat di kredit. Oh, ini salah ketik, bukan saldo, sorry. Saldo debit. Ini saldo kredit. Saldo
kita copy ya, cepat. Ini kita copy ke sini, Ctrl V, ini kita Ctrl V, ya. Oke. Nah, balik ke sini ya. Kalau tadi saldo normalnya ada di debit, maka kita letakkan di neraca saldo setelah disesuaikan. Ini pun neraca saldo juga ini, neraca saldo. Saldo sebelum neraca saldo, sorry ya, neraca saldo. Kalian jangan salah ketik ya, perbaiki ya. Oke. Nah, ini caranya ini. Letakkan di sini kursornya sama dengan jumlah yang ada di debit ditambah ya saldo debit. Oke, dikurang kredit. Enter. Ya. Jadi untuk harta rumusnya seperti itu. Diulangi. Sama dengan saldo debit ya dikurang saldo kredit sama dengan saldo debit ditambah ya saldo debit dikurang saldo kredit. Ini ya. Sekali lagi ulang. Sama dengan saldo debit ditambah saldo debit di neraca saldo sebelum disesuaikan ditambah saldo debit di penyesuaian dikurang saldo kredit di penyesuaian. Kita enter. Ya. Kalau sudah dapat bisa kita copy. Tapi perhatikan sampai harta yang saldo normalnya ada di debit. Kita copy sampai peralatan kantor. Ya. Nih, kita copy ya. Oke. Baru kita masuk kredit. Ya, untuk saldo kredit sama dengan jumlah yang ada di kredit. Nih, ya. Jumlah yang ada di kredit ditambah ya saldo yang ada di kredit ya dikurang saldo yang ada di debit. Enter ya. Itu untuk yang saldo normalnya di kredit. Udah bisa kita copy. Nah, yang saldo normalnya di kredit apa saja? Ada akumulasi, ada utang usaha, ada utang gaji, ada pendapatan diterima di muka, ada modal Rahma Lulu. Oke. Kita copy sampai modal Rahma Lulu. Oke. Nah, jadi neraca saldo setelah disesuaikan untuk akumulasi 330.000. Untuk utang usaha 800.000, untuk utang gaji 120.000, untuk pendapatan diterima di muka 2.500.000, untuk modal 30.000. Baru prefer kembali saldo normalnya ada di debit sama dengan ini ya, neraca saldo sebelum disesuaikan yang ada di debit ditambah ya penyesuaian. Enter. Oke. Baru ini kita delete dulu ya. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa saldo normalnya ada di mana? Ada di kredit. Boleh kita copy ini karena tadi kan rumusnya sudah ada ya. Pendapatan jasa sama cara mencarinya. Nih. Ya. Jadi pendapatan jasanya 20.950.000 ditambah 2.500.000. Jadi 23.450.000. Untuk
beban saldo normalnya ada di debit. Kita tinggal copy ini. Ya. Ctrl C. Nih. Blok ini ke bawah. Ctrl V. Nah, jadi cepat ya. Tapi harus teliti. Sikap kerjanya di sini adalah teliti. Harus benar-benar kita perhatikan. Kalau misalnya takut silap, kita ulangi, boleh ya. Nah, misalnya ini takut silap. Sama dengan, kan gitu tadi rumusnya ya. Saldo debit di neraca saldo sebelum disesuaikan ditambah penyesuaian di saldo debit ya, dikurang yang ada di kredit. Enter. Kita copy rumusnya dengan cara blok di sini, baru muncul klik di sini muncul seperti ini, tarik ke bawah. Ini ya, sama kan? Oke, jadi buku kerja sudah selesai. Nah, sekarang kita mau membuat laporan keuangan. Ini kita rapikan dulu. Ini kita blok sampai kolom H. Kita merge. Ini juga kita blok. Ya, kita merge. Ini juga kita blok. Merge. Boleh dibesarkan hurufnya, jangan sama dengan tulisan. Ini dengan isi. 11 kita buat 12. Kita bold. Ya. Oke. Sudah selesai buku kerja. Sekarang kita buat laporan keuangan. Dimulai dengan laporan laba rugi. Kita tambah satu sheet. Ya. Kita rename dengan nama laporan laba rugi. Oke. Kita buat judulnya pindahkan dulu kursornya kemana ya. Rahma Lulu. Laporan laba rugi 30 April 2016 ya. Nah, jadi di sini kita buat ya nama akunnya apa? Baru kita buat jumlah ya. Oke. Kita buka buku kerja ya. Kita buka buku kerja. Sekarang kita membuat laporan laba rugi. Maka kita kopilah akun yang ada di laba rugi. Akun yang ada di laba rugi ini pendapatan jasa, beban gaji, pendapatan dan beban-beban, kan gitu ya. Jadi ini kita copy, kita blok, Ctrl C, lepas ya. Ini kita blok, ya, Ctrl C, kita buka laba rugi tadi, kita letak di sini, Ctrl V, ini kita besarkan, jumlah, ya, jumlah, kita letakkan untuk pendapatan jasa, dia di kredit, kita cari, nah gini, letakkan kursornya di sini, ini kita blok dulu dua kolom ya. Untuk pendapatan jasa klik di sini sama dengan berapa jumlahnya, kita buka buku kerja pendapatan jasa ini, enter kan gitu. Baru beban
gaji sama dengan kita blok buku kerja, kita buka buku kerja, kita klik ini. Jangan salah klik ya, dikliknya angkanya itu di neraca saldo setelah disesuaikan. Klik ini, enter. Setelah itu kita tinggal copy. Nah, kan gitu ya. Baru di sini kita jumlahkan auto sum. Ingat teman-teman, harus ada di home baru keluar auto sum. Ya. Enter. Nih. Ya. Ini jumlah beban. Jumlah bebannya 5 juta. Kita rapikan aja dulu. Nah, ini kita blok. Kita blok. Klik kanan, format cell, border, outline, inside. Oke. Ini ya. Oke. Maka berapa labanya? Ini adalah total beban. Ya, total bebannya ini. Maka labanya berapa? Labanya adalah jumlah pendapatan, ya. Klik ini, pendapatannya dikurang total beban. Maka labanya adalah 1, kita ini dulu deh. Ya, kita blok, baru kita buat koma stylenya. Ini kita kurangi, decrease. Oke, kita full sekali lagi ya. Kanan, format cell, border, outline, inside. Oke. Ya, maka labanya adalah 18.300.000. Ini kita rapikan. Kita blok. Kita merge. Ini juga kita blok. Kita merge. Oke. Labanya adalah 18.300.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya setelah laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal. Kita tambah lagi satu sheet, klik panahnya ini, kita rename, klik kanan, klik rename dengan ganti dengan laporan perubahan modal. Ya. Oke, perubahan modal. Kita buat di sini nama perusahaannya Rahma Lulu. Laporan perubahan modal 30 April 2016 ya. Oke, untuk perubahan modal dia di sini ada namanya modal awal. Ya. Modal awal. Lalu di sini ada modal bulan berjalan. Oke, baru ada namanya laba bulan berjalan. Baru prefer. Baru modal akhir. Ya, modal akhir. Inilah akun yang ada di perubahan modal. Ya. Oke. Ini kita besarkan. Ya. Modal awalnya di soal kita ini belum ada modal awal. Tidak ada modal awal.
Berarti di sini kita buat modal awalnya 0 ya. Modal bulan berjalan kita lihat dari buku kerja. Sama dengan buka buku kerja. Berapa tadi modalnya? Lihat nih. 30 juta. Oke, laba bulan berjalan sama dengan berapa labanya? Nih. Labanya 18.300.000. Enter. Privonya berapa? Karena nanti kita akan menghitungnya privo itu kan mengurang. Jadi kita buat begini. Minus ya. Minus sama dengan karena privo itu mengurang ya. Kita klik di mana ada privo. Privo bisa dilihat di mana? Di buku kerja. Berapa privonya? 6 juta. Enter. Yes atau oke ya. Nih. Maka modal akhirnya berapa? Ya. Sorry, ini tadi kita pindahkan aja. Modal awalnya 0. Modal bulan berjalan 30. Ini kita apakan aja dulu. Biar gampang melihat desimalnya. Nih. Ini tadi mengurang. Oke. Jadi modal bulan berjalan ada 30 juta, laba bulan berjalan 18.300.000. Maka modal akhirnya kita, karena ini sudah kita minuskan, artinya laba bulan berjalan dikurangi privo, kan gitu ya. Tinggal kita sumkan aja. Maka inilah modal akhirnya, yaitu 42.300.000. Kita rapikan. Kita blok, kita kasih bordernya. Outline inside. Oke. Ini kita rapikan. Kita merger ya teman-temannya biar dia sistematis. Ya, oke. Modal akhirnya adalah 42.300.000. Oke. Baru selanjutnya kita buat yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca. Ini kita klik kanan, salah klik ibunya. Klik kanan, rename. Kita buat laporan neraca. Laporan posisi keuangan, ya. Oke. Coba di sini Rahmalulu. Laporan neraca. 30 April 2016. Oke. Nah, untuk neraca apa saja yang ada di neraca? Yang ada di neraca itu adalah harta lancar, harta, utang dan modal. Dimulai dari harta lancar. Kita kembali ke buku kerja. Lihat buku kerja. Buka buku kerjanya. Kita masukkanlah akun untuk neraca. Akun untuk neracanya ini mulai dari sini. Ya, mulai dari kas, piutang usaha. Kita mulai dari yang di harta lancar. Harta lancar itu cara membedakannya harta lancar dengan harta tetap. Harta lancar itu tidak memiliki akumulasi. Kalau harta tetap dia memiliki akumulasi. Atau harta lancar itu pencairannya kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan dia lebih dari 1 tahun. Ya, jadi ini kita copy sampai ini.
peralatan dibayar, asuransi dibayar di muka. Karena peralatan kantor memiliki akumulasi, jadi harta tetap. Ctrl C. Kita buka neraca. Oke. Ctrl V. Ya. Ini bisa kita geser. Oke. Kas sama dengan, ya. Perhatikan ya teman-teman. Buka buku kerja. Klik nih. Saldo debit setelah kita buka saldo debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Klik enter. Tinggal teman-teman copy. Ya. Baru ini kita tambah satu baris ya. Kita buat di sini namanya harta lancar. Ya. Kita copy, kita bold. Copy, kita akan di sini, kita paste total. Jumlah total harta lancar. Ini kita jumlahkan dengan cara auto sum. Enter. Kan? Baru harta tetap. Tetap. Apa saja? Lihat lagi buku kerja kita. Nih, peralatan kantor dan akumulasi. Kita copy nih. Ctrl C. Ya. Ctrl C. Kita bawa kemari. Ya, kita paste. Copy angkanya. Peralatan kantornya sama dengan berapa? Ya. Buku kerja. Peralatan kantornya. Enter. Akumulasinya sama kayak tadi. Karena kan dia dikredit. Sama dengan, berarti kan dia minus ya. Minus sama dengan. Buka buku kerjanya. Akumulasinya berapa? 330.000. Yes. Ya. Maka total harta tetap. Ya, total harta tetap, tinggal kita auto sum. Enter. Ya. Oke. Harta sudah selesai. Kita rapikan. Klik kanan, format cell, border. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hutang. Ya, hutang. Kita buat di sini hutang lancar. Nah, hutang lancar. Kita lihat di buku kerja hutang kita mulai akunnya ada ini. Kita copy sampai pendapatan diterima di muka. Copy. Kita bold, kita copy, Ctrl C. Kita buka laporan neraca. Kita paste. Letakkan di sini ya, letakkan di sini. Paste. Dah. Ini bisa kita besarkan. Oke. Sama dengan ya, di utang usaha sama dengan buka buku kerja. Klik nilai utang usaha. Nih. Enter. Kita copy rumusnya. Iya, baru kita auto sum. Dan Ctrl C. Total hutang lancar. Kita bold. Ctrl B. Dan juga Ctrl B. Nah, kita rapikan. Klik kanan, format cell,
border, outline, inside. Oke. Sekarang masuk ke modal, ya. Hutang lancar sudah, kita masuk ke modal. Lihat buku kerjanya. Modal Rahma Lulu, ya, modal Rahma Lulu. Privo enggak lagi karena privo tadi sudah kita masukkan di perubahan modal. Nah, sini kita buat modal Rahma Lulu. Ctrl C. Ini kita buat di sini modal. Ctrl V, modal Rahma Lulu sama dengan kita klik laporan perubahan modal tadi, ambil angkanya, enter, ya. Nah, totalnya ini sama dengan, ya, total hutang lancar ditambah modal Rahma Lulu 4.570.000. Di sini kita jumlahkan sama dengan total harta lancar ditambah total harta tetap, enter, harus sama, ya. Oke, kita rapikan semuanya. Blok klik kanan, format cell, border, outline, inside. Oke, ya, ini harus sama jumlahnya, ya. Kita, ya, kita rapikan. Ini juga kita rapikan. Ya, ini jumlah. Ini jumlah. Oke. Ini kita buat, kita simetriskan. Ini juga. Oke, ya. Ini Ctrl B, besarkan tulisannya. Nah, jadi sudah selesai, ya. Sudah selesai. Ini total harta, jumlah harta. Jumlah harta. Kita bold. Ctrl B. Jumlah harta, jumlah utang plus modal. Tuh, ya. Jadi sudah selesai kita membuat laporan keuangan untuk laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jadi untuk membuat laporan keuangan diawali dengan laba rugi, dilanjutkan dengan perubahan modal, dilanjutkan dengan neraca. Jadi sudah selesai. Nah, ini materi kita untuk siklus akuntansi pembukuan sederhana sudah selesai. Jadi silakan teman-teman ikutin ini untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita mid semester. Nah, ini yang akan kalian kerjakan itu siklus ini. Ibu akan kasih jurnal yang sudah dibuat, ya. Silakan buat buku besarnya, lanjut ke neraca saldonya, buat penyesuaiannya, buat buku kerjanya, baru buat laporan keuangannya. Ini mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mengikuti mid semester untuk minggu depan. Terima kasih, sukses untuk kita semua.